kita mau coba bikin apa ya, si teksnya biar lebih mudah nanti diubah-ubah gitu. Pakainya apa? Ada namanya di sini tuh style, text style gitu. Sebenarnya ini saya udah coba bikin base design-nya kemarin. Nah, jadi base design ini itu biasanya saya pakai atau UI UX pakai itu buat biar si desainnya tuh konsisten gitu. Jadi kayak si desain yang ada di sini tuh yang ada di desain semua ini tuh nanti ketika diubah, contoh, misalkan ini kita repot nih, repot tuh ini udah nih. Nah, misalkan kita yang sekarang nih kayak ini prompt, terus ini juga maksudnya repot tuh gimana kalau misalkan kita pengen ubah gimana? Misal kata klien atau kata si product owner atau si PM-nya, project manager, ganti dong font-nya. Nah, ini repot nih harus ganti semua. Kayak satu-satu ini ubah, ini pilih, ubah satu, ubah. Sebenarnya ada sih pluginnya. Cuma kalau misalkan ubah pakai plugin, nantinya takutnya ada yang nggak konsisten gitu. Jadi biasanya kita pakai base design atau si text style ini. Nah, kemarin saya sebetulnya udah bikin videonya, cuma nggak tahu videonya crash, jadi saya ulang rekam. Gitu. Jadi ulang rekam ini mungkin nggak bakal sedetail yang di video yang rusak itu, tapi kurang lebih gambarannya kayak gini. Jadi misal, ini saya sebetulnya udah sediain base design ya, kalau misalkan ada yang perlu nanti boleh komen, saya sertain linknya. Jadi cara pakainya teman-teman, ini misalkan anggaplah ini copy gitu kan, ini copy, terus kita bikin file Figma baru, bentar loading, sabar. Terus bikin desain baru saja. Di sini. Nah, kayak ini kan udah ada nih ya si template-nya, tapi sebetulnya yang pentingnya tuh di tekstilnya ini kan belum ada. Belum ada apa si tekstilnya. Ini gampang. Jadi teman-teman tinggal bisa nih kalau udah punya, ini tinggal dibuka. Ini kenapa dibuka karena nggak tahu ya, kalau misalkan nggak dibuka kadang nggak kopas. Diklik kanan di sini ada copy style. Terus tinggal di sini klik kanan atau paste aja langsung Ctrl V. Nih, udah ada semua. Oke, terus kita lanjut ke yang heading sekarang. Oke, ini udah ke semuanya lah. Klik ini, terus klik kanan, terus copy style. Ini misalnya kita pakai file baru. Oke, ini udah. Terus juga sekarang di sini yang terakhir body and caption. Sabar, ini kenapa? Terus, ya Allah. Nah, kita klik kanan kanan. Ini kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang tahu gitu cara mindahin tekstilnya boleh komen ya atau pakai plugin apa. Cuma yang saya pakai kayak gini. Ini tinggal paste. Oke. Ini si teksnya udah ada. Ada display di sini saya pakai ada display. Terus ada heading. Terus ada body and caption gitu. Nah, ini juga nih saya udah bikin detailnya udah kayak text XS atau extra small, ada base, large, extra large to extra large sampai ke yang extra large. Ini ambil dari mana? Ini saya dapat dari Tailwind. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum tahu, jadi si Tailwind ini tuh salah satu CSS yang buat styling gitu. Nah, ini nanti boleh di-search lah panjangnya, tapi kurang lebih saya ngikutin dari ini nih, ada text XS, jadi font size-nya udah ngikutin. Jadi nanti ketika kita ngasih ke developer, tim dev nih gampang aja, bilang aja kayak, ini kita font size-nya kita pakai yang dari Tailwind gitu. Jadi nanti bisa lebih presisi ke si tim desainernya. Ke tim front end-nya. Nah, kalau kita udah punya ini, pertanyaannya misal sekarang kita pakai teks. Teks. Kita punya halaman kayak gini, gitu kan. Misalkan, ini udah ada nih, cara pakainya ini kita tinggal bikin teks, terus klik di sini, yang segi 4, nah ini udah ada. Misal kita pakai display board. Oke, terus permasalahannya sekarang, kita misal pengen ganti ini, pengennya jangan enter, gitu. Pengennya jangan enter, terus gimana? Ya udah gampang. Di sini tuh, di plugin, ini gampang tinggal klik ini ya, klik ini atau pencet apa ini,
Oh, Ctrl K bisa, tapi kalau saya biasanya Ctrl P. Di bagian plugin di sini ada namanya plugin Bed Styler. Jadi ini tuh dia buat ngerubah semua style, mau color atau teks, kita bisa ubah langsung banyak. Cuma case-nya di sini kita ubah langsung yang teksnya. Nih enaknya tuh, ini kita tinggal Ctrl A, jadi semua udah keblok nih. Terus kita ubah, mau ganti jadi apa fontnya. Misal kita mau ganti jadi Times New Roman. Oke, terus update style. Udah keubah, segampang itu. Guys, nih, udah keubah. Ini kita klik, misalkan kita ubah, ganti jadi yang italic, udah Times New Roman semua ini. Keren. Terus kalau misalkan kita pengen ubah, misal pakai bed styler lagi, misalkan kita pengen ubah, kan biasanya ada dua font ya yang biasa tuh. Pokoknya minimal tuh penggunaan font tuh ada dua. Satu sorry minimal, tapi maksimal ya jangan lebih dari 3 gitu di penggunaan website. Nah, enaknya tuh ya udah misal kita mau dari heading kita pakai ini sampai heading ya. Heading kita pakai Times New Roman, tapi ke bawahnya dari body sampai caption misal kita mau pakai apa misalkan Arial. Udah gampang. Ini bakal otomatis keubah. Ini kan dia masih heading. Tadi kita ubah yang Arial. Sorry yang body and caption. Nih. Ini kalau misalkan kita keluarin, ini udah beres. Nah, cuma mungkin mapnya ini kayaknya bakal lebih susah kalau misalkan dipakai buat awal project. Alasannya kenapa? Karena biasanya kalau flow yang saya pakai tuh kayak misal kita udah desain yang Kakova nih kalau saya. Ini setiap desainer beda-beda flow-nya. Cuma kalau saya biasanya saya bikin satu halaman dulu. Satu halaman full biar apa? Biar nanti ngerapiinnya nggak kalau misalkan mau pakai komponen nggak terlalu repot gitu. Jadi saya bikinin dulu satu page semuanya udah beres, terus kalau udah done baru saya bikinin kayak stylenya, warnanya, radiusnya baru dikonsistenin. Alasannya kenapa? Biar lebih cepat aja sih gitu. Jadi ini kemarin saya salah sih. Saya salah tuh udah kayak bikin semua page baru saya rapiin jadinya effort banget. Padahal harusnya saya bikinin satu page terus baru saya rapiin, cuma ya udahlah ya buat sekalian konten. Ya, jadi yang jelas kemarin saya udah coba rapihin si teksnya ini kemarin saya pakai prompt gitu. Ini nanti saya coba rapihin semuanya di teks ini. Jadi teman-teman buat yang ngikutin video ini ikutin terus. Nanti bakal dapat update-nya. Linknya saya simpan di bawah. Untuk update-nya jadi teman-teman bisa download, bisa ikutin dan bisa pelajarin gimana cara saya bikin desain Kakova ini. Terus kalau misalkan teman-teman ada saran gimana apa yang mau dibahas di video selanjutnya, saya rasa bisa dikasih tahu. Cuma untuk video hari ini atau kali ini kita cukupkan gimana caranya atau penggunaan text style pada satu desain gitu. Terus juga tadi dikasih tahu trick and tripsnya gitu ya. Trick and tripsnya ya tadi kita pakai base design nih, kalian teman-teman boleh pakai yang ada di yang saya atau boleh nyari yang lain. Terus udah itu copy, tadi udah dikasih tahu juga cara pakainya gimana. Terus udah itu bikinin dulu satu desain yang full, yang udah beres, terus baru deh terapin. Buat yang ini nanti saya coba desain di luar video, karena pasti lama nih karena banyak gitu. Paling itu aja teman-teman, makasih.